아빠, 야! 야! 우리 딸이 Meskipun kepala Unso terbentur dan mengalami luka serius karena didorong oleh ayahnya, ia masih hidup saat itu, namun sang ayah berniat mendorongnya lagi ke jurang. Saat itulah Sehyun datang dan menghentikannya. Unso lalu memanfaatkan kesempatan untuk mendorong ayahnya hingga jatuh ke dalam jurang. Mereka mengira ayahnya telah meninggal. Namun, belakangan terungkap bahwa ia diselamatkan oleh seorang pendaki. Sementara itu, Unso sebenarnya berniat meminta pertolongan kepada seseorang yang kebetulan lewat, namun Sehyun menghalanginya dengan mengatakan agar tidak mempercayai siapapun, sebuah ajaran yang diwariskan oleh ayah mereka. Padahal, meskipun Sehyun mengetahui sifat asli ayah mereka yang sangat jahat, ia tetap berpegang pada ajaran tersebut. Andaikan saat itu mereka memutuskan pergi bersama orang tersebut, mungkin Unso masih memiliki kesempatan untuk selamat. Akhirnya, mereka menyusuri hutan. Kondisi Unso semakin melemah karena kehilangan banyak darah. Dalam perjalanan itu, ia sempat bercerita tentang masa lalu mereka. Ia mengaku bahwa pada awalnya ia takut kepada Sehyun, tapi kemudian ia berusaha mendekatinya dan bersikap baik. Unso juga meminta maaf karena merasa Sehyun harus kehilangan ayahnya gara-gara dia, karena saat itu mereka menyangka Jo-gun telah meninggal. Tak lama kemudian, kondisi Unso memburuk dan akhirnya ia meninggal di sana. Sehyun pun menguburkan kakaknya di tempat itu. Kembali ke masa kini, Sehun menanyakan kepada Jung Hyun mengenai kabar Seun dan apakah ia sudah ditemukan. Namun, hingga saat itu belum ada informasi yang didapat. Sehyun pun diliputi kekhawatiran akan kemungkinan buruk yang menimpa Seun. Tak lama kemudian, Jung Hyun menerima telepon dari rekan-rekannya yang mengabarkan bahwa akan segera diadakan rapat darurat. Dalam rapat itu, kepala kepolisian tetap bersikeras ingin menjadikan Sehun sebagai tersangka utama. Namun, seluruh detektif dan polisi di sana kompak menolak. Mereka menegaskan bahwa yang harus ditangkap adalah pelaku sebenarnya, karena jika salah tangkap, mereka juga yang akan dirugikan. Karena tidak ada satupun yang mendukungnya, kepala kepolisian akhirnya berkata bahwa ia tidak suka menunggu dan meminta agar pelaku sebenarnya segera ditangkap. Jung Hyun kemudian memberitahu rekan-rekannya bahwa kondisinya baik-baik saja dan meminta mereka tidak terlalu khawatir. Tim pun bersiap melakukan penangkapan terhadap Jo-gun. 곱게 안 보낸다. Sementara itu, Seun sangat ketakutan terhadap ayahnya. Ia bahkan meminta maaf karena telah melanggar janjinya. Saat mereka sedang beristirahat, Seun dipanggil masuk oleh ayahnya. Ia tampak gemetaran saat masuk ke dalam ruangan, lalu sang ayah mengatakan bahwa kakaknya sangat merindukannya, dan menanyakan apakah Seun juga merindukan kakaknya. Ucapan itu justru membuat Seun semakin ketakutan. Kemudian, Jo-gun terlihat keluar dari mobil hanya dengan membawa pakaian milik Seun. Tidak jelas apa yang sebenarnya terjadi pada Seun. Namun, polisi akhirnya menemukan identitas Seun, anak yang bersama dengan Jo-gun saat ini. Ternyata, ia adalah anak dari seorang perempuan yang dibunuh oleh Jo-gun. Seun diculik saat berusia 2 tahun, dan kini 8 tahun telah berlalu, jadi seharusnya usianya sekarang 10 tahun. Polisi kemudian menerima pakaian milik Seun yang dikirimkan secara diam-diam oleh Jo-gun ke kantor polisi. Tim penyelidik pun berencana berpencar. Jung Hyun menyampaikan bahwa ia akan mengabari Sehyun soal penemuan pakaian tersebut. Di sisi lain, Chang Jin membawa pakaian itu ke Dr. Chon untuk diperiksa DNA-nya dokter. Chon sempat bertanya pada Chang Jin soal kondisi Sehyun, dan Chang Jin menjawab bahwa kondisinya baik. Ia juga menyampaikan salam dari Dr. Chon ke Sehyun. Dr. Chon lalu meminta kepada atasannya, dokter yang agar segera melakukan analisis yang diminta pihak kepolisian. Namun, dokter yang menolak karena masih menyimpan dendam terhadap Sehyun. Dr. Chon pun marah karena merasa seharusnya mereka bersikap profesional sebagai rekan kerja dokter, yang berniat melaporkan sikap Dr. Chon kepada atasannya. Namun, ternyata atasannya justru berkhianat. Padahal, ia berharap menjadi pengganti atasan tersebut, tetapi malah dipilih seniornya yang lain. Meskipun semua permintaan atasan sudah ia turuti, tetap saja tidak berhasil. Ia pun merasa sangat dikhianati. Sementara itu, Sehyun sedang memikirkan cara melarikan diri. Jung Hyun kemudian datang dan menceritakan tentang apa yang mereka temukan, termasuk pakaian milik Seun yang ada di kantor polisi. Kemudian Jung Hyun mengatakan bahwa kemungkinan besar Seun masih hidup. Namun, Sehyun merasa itu tidak mungkin. Menurutnya, jika bajunya sudah dilepas oleh Jo-gun, maka biasanya korban sudah tidak selamat,
pasti sudah dihabisi. Karena itu, Sehyun sangat kesal dengan pihak kepolisian yang menurutnya terlalu lamban dalam melakukan pencarian. Ia pun memohon kepada Jung Hyun agar membantunya keluar dari tempat itu. Namun, permintaan tersebut ditolak. Sebaliknya, Jung Hyun justru memerintahkan agar pengawasan terhadap Sehyun diperketat dan melarangnya untuk meninggalkan rumah sakit. Sehyun lalu semakin memutar otak, mencari cara untuk melarikan diri. Tak lama, datang seorang perawat yang membawakan bunga untuknya dari seseorang. Ia langsung tahu bahwa bunga itu berasal dari ayahnya. Benar saja, di dalam bunga tersebut ada surat yang berisi lokasi tempat mereka akan bertemu. Sementara itu, hasil analisis forensik terhadap tas yang ditemukan akhirnya keluar. Menurut Chang Jin, pakaian di dalam tas tersebut memang benar milik Seun, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Sehyun. Tim penyelidik kemudian mempercepat upaya pencarian Jo-gun dengan bertanya ke warga sekitar. Namun, tidak ada satupun yang mengetahui keberadaan Jo-gun maupun Seun, hingga mereka hampir kehilangan harapan. Namun, Jung Hyun tetap bersikeras bahwa mereka harus memperoleh informasi itu pada hari yang sama. Ternyata, Jo-gun menyembunyikan Seun di dalam sebuah tong biru dan menyeretnya ke hutan, ke lokasi yang sangat terpencil. Sementara itu, Sehyun menciptakan skenario seolah-olah ada seseorang yang memecahkan kaca di ruangannya. Ketika polisi lengah, ia mengurung beberapa dari mereka di dalam ruangan, lalu menyamar, mengganti pakaian, dan mengambil beberapa obat-obatan yang ia rencanakan untuk digunakan menghabisi Jo-gun. Salah satu obat ternyata berada di dalam lemari kaca yang terkunci, jadi ia memecahkannya. Insiden itu sempat membuat kehebohan di rumah sakit, tapi untungnya Sehyun berhasil kabur tanpa tertangkap. Di sisi lain, Jung Hyun dan timnya berhasil menemui pemilik warung makanan yang mengatakan bahwa semalam ia sempat bertemu dengan Seun dan memberitahu lokasi rumahnya. Mereka segera menuju rumah tersebut, namun yang mereka temukan justru adalah tubuh tak bernyawa wartawan Kim, dalam kondisi mengenaskan. Sementara itu, Jo-gun sedang bersiap naik kapal. Ia memesan 2 tiket yang sebelumnya telah dijanjikan. Namun, pemilik kapal memberitahu bahwa hanya tersisa 1 tiket dan jika Jo-gun tidak menginginkannya, maka tiket itu akan diberikan kepada orang lain. Merasa kesal karena tidak sesuai dengan perjanjian awal, Jo-gun pun menghabisi nyawa pemilik kapal tersebut. Ia bahkan sempat mencemooh dengan mengatakan bahwa jika kursinya tidak cukup, maka seharusnya jumlah penumpang saja yang dikurangi. Di tempat lain, Kapten Hong sangat marah kepada anak buahnya karena membiarkan Sehyun kabur begitu saja. Mereka kemudian menemukan sebuah petunjuk berupa bunga yang dikirimkan oleh Jo-gun. Jung Hyun segera diberi kabar, dan ia pun menyatakan bahwa ia sudah tahu kemana arah tujuan mereka. Salah satu rekan Jung Hyun juga melaporkan bahwa mereka telah menemukan mobil box milik Jo-gun. Sementara itu, Seun ternyata masih hidup. Ia berada di dalam tong biru dan berusaha mengetuk-ngetuk dinding tong, berharap ada yang mendengarnya. Namun, karena lokasinya sangat jauh di dalam hutan, kemungkinan untuk ditemukan sangat kecil di saat yang sama. Sehyun sedang dalam perjalanan menuju lokasi tempat pertemuannya dengan sang ayah. Mari kita kembali sejenak ke masa lalu. Setelah Unso kehilangan nyawanya, Sehin menguburkan sang kakak di hutan. Sebelumnya, Unso sempat mengajarkan Sehyun cara berdoa. Karena itu, setelah pemakaman, Sehyun memanjatkan doa agar kakaknya tenang di tempat yang sangat jauh di sana. Sementara itu, Jung Hyun dan timnya hanya berhasil menemukan mobil box tanpa ada jejak keberadaan Seun. Mereka pun meminta tim gabungan untuk memeriksa mobil itu secara menyeluruh. Di sisi lain, Sehyun tiba di lokasi yang telah dijanjikan ayahnya sebagai tempat pertemuan mereka. Tak lama, sang ayah datang dan menunjukkan bahwa di lokasi tersebut ternyata mereka telah menguburkan ibu mereka. Ayahnya lalu mengajak Sehyun pergi karena kapal untuk mereka berdua sudah dipesan. Namun, Sehyun menolak karena ingin mengetahui keadaan Seun terlebih dahulu. Ayahnya mengatakan agar Seun tidak usah dipikirkan lagi. Sementara itu, Seun yang masih berada dalam tong biru, semakin lemas karena kedinginan. Untungnya, ia masih membawa jam tangan pemberian Sehyun, meskipun belum berhasil mengaktifkannya. Di tempat lain, Jung Hyun kemudian bertanya kepada detektif Hong apakah mereka sudah menemukan lokasi Sehyun. Hong menjawab bahwa tim mereka sedang dalam perjalanan, namun lokasi pasti Sehyun belum ditemukan. Akhirnya, Seun berhasil mengaktifkan jam tangan tersebut dan menekan tombol minta tolong. Sinyal darurat itu tersambung ke ponsel Jung Hyun. Ia segera mengetahui lokasi Seun dan meminta detektif Hong untuk menangani Sehyun. Sementara ia langsung menuju lokasi Seun. Di tempat lain, Sehyun mengancam ayahnya dengan minuman berisi obat keras. Ayahnya berusaha menghentikannya, tetapi ternyata itu hanya akal-akalan Sehyun untuk menjebaknya, karena ia tahu ayahnya sebenarnya peduli. Sementara itu, Jung Hyun dan timnya menyusuri area tempat sinyal darurat dikirimkan. Meski basah kuyup karena hujan dan belum mendapat jawaban saat memanggil-manggil nama Seun, mereka tidak menyerah.
Jung Hyun akhirnya melihat sebuah tong biru dan mencurigainya sebagai tempat Seun disembunyikan. Ia meminta bantuan timnya untuk membukanya. Dan benar saja, di dalamnya mereka menemukan Seun, masih hidup meski dalam kondisi sangat lemah. Tim langsung membawanya ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan. Di saat yang sama, saat Jo-gun lengah, Sehyu menyuntikkan cairan yang membuat tubuh Jo-gun lumpuh sementara. Jo-gun pun tidak bisa bergerak dan hanya pasrah. Sehyun kemudian mengungkapkan bagaimana Jo-gun selama ini telah menghilangkan nyawa banyak orang. Ia menyindir dengan mengatakan dari bagian mana ia harus memulai, karena semuanya akan dipotong satu persatu. Setelah itu, ia pun mulai menyayat tubuh Jo-gun. Untung saja, Detektif Hong datang tepat waktu dan memberitahu bahwa Seun berhasil diselamatkan. Sehyun pun langsung menghentikan perbuatannya. Kalau tidak, nyawa Jo-gun mungkin sudah berakhir saat itu juga. Sehyun kemudian menyerahkan diri dan dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ia menjelaskan bahwa cairan yang disuntikan hanyalah obat pelemas otot dan tidak membahayakan nyawa. Jadi, ia tidak melakukan percobaan pembunuhan. Sehyun dan Jo-gun lalu dibawa ke kantor polisi, meskipun Jo-gun harus dirawat terlebih dahulu di rumah sakit. Namun, setibanya di kantor polisi, para ibu-ibu pendukung Jo-gun masih saja menyalahkan Sehyun, padahal sudah jelas diberitakan bahwa Jo-gun adalah pelaku kejahatan. Interogasi terhadap Sehyun dipimpin oleh Jung Hyun. Ia menanyakan mengapa Sehyun bertindak sendirian. Sehyun menjawab bahwa ia hanya ingin mengakhiri semuanya sendiri. Itulah sebabnya ia tidak meminta bantuan Jung Hyun dan bahkan kabur dari rumah sakit. Meskipun telah menyerahkan diri, Sehyun tetap akan didakwa, salah satunya karena ia pernah memalsukan dokumen hasil forensik milik korban pembunuhan ayahnya. Namun, untuk tuduhan penghilangan nyawa, menurut Jung Hyun, Sehyun tidak bersalah. Semua bukti menunjukkan bahwa Jo-gunlah yang menjadi pelaku utama, sementara Sehyun hanya berusaha melindungi dirinya sendiri. Karena itu, Sehyun tidak ditahan, meskipun proses investigasi terhadap kasus-kasus lainnya tetap berlanjut. Sehyun lalu mengucapkan terima kasih kepada Jung Hyun atas segala bantuan yang telah diberikan. Setelah itu, ia pergi menjenguk ibu angkatnya di rumah sakit. Saat tiba, ibunya masih tertidur. Karena terlalu lelah, Sehyun pun ikut tertidur di sisi ranjang kemudian terbangun saat ibunya membuka mata dan menyambutnya dengan ucapan penuh kehangatan, menyebut bahwa putrinya telah datang. Sehyun merasa sangat bahagia melihat kondisi ibunya yang mulai membaik, dan ia pun merasa lega karena semua telah berakhir. Terlebih karena Jo-gun kini telah resmi ditahan. Beberapa minggu kemudian, korban keempat yang pernah diselamatkan Sehyun kembali melakukan pencurian hingga akhirnya kembali tertangkap oleh polisi. Ironisnya, kali ini ia ditangkap oleh seseorang yang sudah dikenalnya yaitu Jung Hyun. Saat ini, Jung Hyun sudah tidak bertugas di Departemen Kriminal, melainkan menjadi petugas lapangan yang menangani para pelanggar hukum di luar. Ia menyerahkan tersangka tersebut kepada tim lamanya, yang kini jauh lebih kompak dan solid dibanding sebelumnya. Hubungan mereka yang dulu canggung kini telah berubah menjadi pertemanan yang erat. 좋은 일이라도 있으십니까? Di sisi lain, Sehyun dan Seun kini telah sangat akrab. Seun akhirnya bisa bersekolah di sekolah umum seperti anak-anak lainnya dan memiliki kedekatan khusus dengan Jung Hyun. Sehyun dan Jung Hyun memutuskan untuk bersama-sama merawat Seun agar ia bisa tumbuh seperti anak-anak pada umumnya. Untungnya, kondisi mental Seun tidak separah trauma yang dulu dialami Sehyun. Kini, mereka bertiga hidup rukun dan bahagia bersama. Lalu, bagaimana nasib Jo-gun? Jo-gun kini mendekam di penjara. Ia sering merasa mendengar suara Sehyun memanggilnya, seolah-olah anaknya sering datang menjenguknya. Padahal, semua itu hanya bayangan dalam pikirannya sendiri. Tidak pernah sekalipun Sehyun datang menemuinya. Halusinasi itu perlahan membuat kondisi mental Jo-gun memburuk. Ia sering tertawa dan menangis sendiri. Jiwanya mulai terguncang, seolah-olah tidak lagi mampu membedakan kenyataan dan ilusi. Sementara itu, Sehyun akhirnya datang mengunjungi makam kakaknya, Unso. Setelah sekian lama, baru kali ini ia memiliki keberanian dan ketenangan hati untuk menghadapinya. Di depan sang kakak, Sehyun mengucapkan terima kasih karena telah mengajarkannya tentang arti memiliki teman, tentang bagaimana menjalin hubungan dengan orang lain, dan bagaimana menjadi manusia yang lebih terbuka. Ia mengungkapkan bahwa semuanya telah berakhir, bahwa dirinya kini baik-baik saja, dan mengucapkan terima kasih kepada sang kakak. Dan begitulah akhir dari drama ini.